terjadi lagi ya main klaim-klaim, ya main klaim aktivis. Jadi ada seorang direktur ya LSM ya itu ditangkap oleh pihak kepolisian karena setelah pihak kepolisian menyelidiki, ternyata direktur LSM ini ya dia diduga menghasut massa untuk melakukan kericuhan. Lalu pihak kepolisian juga menemukan bahwa ketua LSM ini yang menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan merekrut anak-anak untuk berpartisipasi dalam aksi anarkis. Ya. Jadi berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian ditemukan hal itu. Makanya ketua LSM ini ditangkap. Ya. Namanya Del Pedro ya Marhaen. Jadi dia ditangkap ya kan, pihak kepolisian menangkap tentu setelah ada bukti-bukti yang cukup. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Del Pedro dan ya jaringannya menggunakan bahasa yang biasa standar. Terjadi kriminalisasi dan pembungkaman kritik terhadap pembungkaman kritik. Ini sebenarnya ya sesuatu yang sudah sering ya saya sampaikan. Bahkan pernah ya ada ya salah satu ketua LSM juga ya ditangkap ya karena melakukan tindak pidana, ya lalu ending-endingnya selalu mengatakan kriminalisasi, pembungkaman kritik, ya padahal tidak harus seperti itu. Ya buktikan saja di pengadilan ya bahwa itu adalah kritik ya, bukan sesuatu yang melanggar hukum. Harusnya begitu ya. Bukan malah klaim ya secara sepihak ya mengatasnamakan aktivis. Inilah saya jadi kata aktivis itu jadi murahan ya sekarang ini ya. Jadi orang akhirnya untuk bisa bebas dari hukuman ya berlindung di balik kata aktivis gitu. Orang melakukan sebuah tindak pidana akhirnya klaim aktivis. Makanya saya bilang kalau hukum kita kalah dengan klaim-klaim itu, maka ke depan ya para koruptor ya para pelaku kejahatan itu membuat LSM, bikin LSM kok mudah dan murah gitu kan. Cukup hanya 3 orang ya kita sudah bisa bikin LSM ya. Jadi bikin aja LSM apa, LSM rakyat gitu misalnya. Nah, lalu karena sudah punya label aktivis ya, karena sudah ada LSM lalu melabel diri jadi aktivis, bicara seenak-enaknya ya, lalu ketika ditangkap menyalahkan pihak kepolisian, menyalahkan negara bahwa mereka dikriminalisasi ya, terjadi pembungkaman terhadap aktivis kan begitu ya, kebiasaan. Nah makanya saya bilang nanti kalau para pelaku kejahatan ya atau pelaku tindakan korupsi ya udah bikin LSM, biayain aja LSM tiap bulan ya, murah ini. Lalu ketika nanti dia diproses hukum ya, pelaku tindak kejahatan, pelaku korupsi itu ya dia tinggal teriak bahwa ini terjadi kriminalisasi terhadap aktivis ya. Kalau karena kami membicarakan negara ini, kami mengkritik pemerintah, maka kami akhirnya dikriminalisasi. Kami ini cara pemerintah untuk membungkam kritik, kan jadi begitu ya. Padahal memang itu pelaku kejahatan. Nah, jadi akan semurah itulah ya nama aktivis, dan memang jadi murahan sekarang ya, seolah-olah
yang mereka lakukan untuk rakyat. Nggak ada, ya, sama sekali nggak ada. Malah saya takutnya itu jadi tempat buat kerja gitu kan, untuk mencari nafkah, ya. Jadi membuat sebuah LSM takutnya hanya untuk buat mencari nafkah, ya. Kita kan nggak tahu, ya. Orang kan mana ada yang benar-benar harus bukan 24 jam juga setiap hari ngurusin LSM, misalnya ngurusin rakyat. Ya kalau orang ngurusin rakyat ya kayak DPR, ya memang tugasnya mengurusi rakyat. Jadi ketika hari-harinya hanya mengurusi rakyat, ya dia dibayar. Kalau LSM kan nggak ada urusan untuk rakyat, ya, karena memang tidak ada yang minta dia untuk jadi wakil dari rakyat. Nah ini yang terjadi, makanya masyarakat harus tahu, ya, bahwa di dalam konstitusi kita itu dinyatakan bahwa kebebasan, ya, di dalam konstitusi kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya, ya. Jadi mau siapapun, mau itu orang LSM, mau orang kantoran, mau dia tokoh agama, mau dia pejabat apapun, ya, kalau melakukan sebuah tindakan kejahatan atau yang diduga sebuah tindakan kejahatan, maka jangan lagi kita terkecoh dengan kata-kata aktivis, kata-kata pemuka agama, kata-kata orang baik, ya. Nggak ada urusan itu kan. Pokoknya yang harus dilihat oleh pihak kepolisian bahwa orang ini adalah atau orang ini terbukti melakukan sebuah kejahatan, ya. Nanti bisa di-challenge di pengadilan. Nah, jadi bagi Del Pedro dan kawan-kawan, kalau memang kalian tidak, ya, melakukan hal yang disampaikan oleh pihak kepolisian, ya silakan kalian berbantah-bantah di pengadilan, ya, bukan, ya, menyalahkan pemerintah, menyalahkan aparat, ya, dengan kata-kata basi, ya, kriminalisasi gitu kan, pembukaman kritik. Nah itu, ya, ayolah, ya, ini Del Pedro dan kawan-kawan ini, itu kan kalian tidak pernah diminta oleh rakyat untuk mewakili. Jadi kalau kalian melakukan tindakan yang ternyata dinilai bertentangan, ya kalian harus tanggung jawab dong. Jangan jadi pengecut, itu kan pengecut namanya. Ketika ditangkap, wah, kami kan bicara untuk rakyat, itu pengecut, ya. Del Pedro dan kawan-kawan itu pengecut namanya. Harusnya, ya, saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan, gitu. Walaupun misalnya, tapi niat saya, ya, untuk kepentingan banyak orang, oke, ya, walaupun itu bisa jadi bohong gitu kan. Nggak ada yang namanya orang melakukan sebuah tindakan itu untuk kepentingan rakyat, yang rakyatnya juga kita nggak tahu itu siapa gitu kan, karena LSM nggak punya rakyat gitu, ya. Paling nggak begitulah, harus gentleman, harus ya bicara bahwa, ya, ini yang saya ucapkan adalah tindakan dan suara dari misalnya LSM gitu, ya sudah, ya, pertanggungjawabkan. Mari men-challenge di pengadilan, sampaikan bukti-buktinya, ya, jangan malah jadi cengeng, ya, teriak-teriak udah kayak jagoan, melakukan tindakan-tindakan yang diduga melanggar hukum, ya, lalu ketika terkena proses hukum, ya, bicara, wah, ini untuk rakyat. Ya, jadi Del Pedro dan kawan-kawan, ya, stop menggunakan label aktivis, karena label aktivis itu tidak bisa bebas dari hukuman, ya, tidak bisa bebas dari
dugaan bersalah. Kedua, kalau kalian mau terus melakukan hal tersebut, ya, nanti semua pelaku kejahatan, semua orang yang ingin melakukan kejahatan di negeri ini bisa bangun LSM, ya. Karena dengan bangun LSM sudah bisa dapat predikat sebagai aktivis. Kalau begitu, ya, tidak boleh ditangkap para koruptor, para pelaku kejahatan nggak boleh ditangkap karena dia adalah aktivis. Gue lucu, muak juga gue lama-lama nih sama orang-orang. Nah, dan ketiga, ya, adalah harus gentleman, ya, harus berani, ya, mempertanggungjawabkan. Jangan jadi pengecut, ya. Giliran bicara, ya, tidak minta approve rakyat, ya, melakukan tindakan-tindakan tidak minta approve rakyat, lalu ketika ditangkap, ya, mengatasnamakan rakyat. Nah, itu pengecut, ya. Jadi Del Pedro, ya, dan kawan-kawan hadapi proses hukum, hormati hukum di negara ini, dan berhentilah mengatasnamakan aktivis, berhentilah mengatasnamakan rakyat, karena apa yang Anda lakukan itu adalah tindakan yang tidak terpuji dan sangat tercela. Selain itu tentu tindakan seorang pengecut. Saya pikir itu.